Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya. Jadi ini ada video pertemuan bilateral antara Pak Prabowo Subianto dengan Menteri Luar Negeri Amerika Serikat, Mr. Anthony John Blinken. Wah, ini menarik teman-teman ya. Setelah Pak Prabowo berpidato di KTT Gaza, Call for Action, Urgent Humanitarian Response for Gaza, seruan bertindak, tanggap darurat kemanusiaan untuk Gaza. Pak Prabowo melanjutkan dengan kunjungan serta pertemuan-pertemuan diplomatik dengan negara-negara yang mungkin menyangkut atau terlibat langsung dalam tanda kutip ya terkait dengan apa yang terjadi di Gaza, utamanya Amerika Serikat, teman-teman, yang selama ini memang menyuplai anggaran serta persenjataan untuk Israel, Zionis Israel untuk menyerang Gaza, teman-teman. Dan sepertinya Pak Prabowo semakin diperhitungkan dunia, teman-teman ya. Apalagi semenjak beliau menjadi presiden terpilih, kayaknya rasa-rasanya Pak Prabowo ini semakin menjadi magnet dunia, teman-teman. Karena kalau kita ingat ya, setelah beliau ditetapkan sebagai pemenang Pilpres oleh KPU, beliau membuat tulis tangan yang akhirnya dapat menggemparkan dunia, dan tulisan tangannya ini juga terkait dengan Gaza Palestina, teman-teman, dan standar-standar ganda yang selalu dipertontonkan oleh Barat, utamanya Amerika. Dan ini sekarang Amerika mulai mesra banget nih sama Indonesia, mulai merapat, mulai mengambil hati Indonesia. Entah apa tujuannya, teman-teman ya. Dan ini adalah pertemuan bilateral juga antara Pak Prabowo Subianto dengan sahabatnya King Abdullah, teman-teman, Raja Yordania King Abdullah II bin Hussein. Ini juga setelah KTT Gaza, Call for Action, Urgent Humanitarian Response for Gaza, teman-teman. Nah, Pak Prabowo serta Raja Yordania sempat membahas terkait dengan rencana meningkatkan pemberian bantuan ke Gaza, termasuk ke tepi barat atau West Bank, karena ada permintaan dari para warga agar bantuan itu dikirim ke sana, teman-teman. Dan ini permintaan langsung dari beberapa warga yang ada di tepi barat Palestina yang meminta bantuan untuk segera dikirim, teman-teman. Dan ya, Indonesia dan Yordania membahas hal tersebut, yang kemungkinan nanti akan dikirimkan bantuannya melalui airdrop lagi. Jadi pesawat yang akan menjatuhkan bantuan dari langit, teman-teman. Kayak ini ya, kayak PUBG gitu ya. Dan mungkin bagi teman-teman yang belum mendengar dan melihat pidato ataupun statement dari Pak Prabowo di KTT Gaza, ini ada video singkat yang bisa teman-teman saksikan. The government of Indonesia and the people of Indonesia express once again the strongest support for an independent and sovereign Palestine as the real solution to this conflict in Palestine and in Gaza. We look with the world today with horror, dismay, and astonishment at the fact that nations that consider themselves modern and civilized can perpetrate flagrant violations of international humanitarian. Kita balik dikit, teman-teman. Yang menganggap diri mereka modern dan beradab dapat melakukan pelanggaran yang terang-terangan terhadap hukum perikemanusiaan internasional. Wah, ini sindiran keras dan tajam dari Pak Prabowo Subianto bagi negara-negara yang katanya itu beradab, teman-teman ya. Of civilians and civilian infrastructure in direct violation of modern warfare on both sides to respond of warfare. We call on to use their to enforce the conventional law. We call on the International Court of Justice. The humanitarian catastrophe on ice must be addressed. Indonesia was one of the first. The proposals recently on the President of the United States, Mr. Biden, for an immediate ceasefire and leading to a real to the Palestine issue. To contribute to all efforts to this ceasefire, and to take part. Ini Pak Prabowo menekankan negara-negara besar yang berpengaruh harus memanfaatkan momen untuk menerapkan gencatan senjata, teman-teman. Tapi apa? Kalau kita lihat ya, negara-negara besar ini negara-negara besar Eropa apa sih yang mereka tuh mendukung Israel
termasuk Amerika juga, mereka mendukung Israel teman-teman. Jadi gimana caranya ya kan? Dan Pak Prabowo melontarkan sindiran keras kepada mereka ternyata teman-teman, luar biasa. In all the phases following an immediate ceasefire, we increase our UNRWA and other humanitarian assistance. We employ more medical teams to operate in Gaza. So ready to once again deploy a hospital ship, deploy air assets in airdrops when also willing to evacuate Nah, patients. di sini di KTT ini Pak Prabowo kembali menekankan tujuan dia ataupun keinginan dia untuk mengirim pasukan ke Gaza untuk merawat korban-korban di Gaza, mengirim kapal-kapal medis, membuat tim medis di Gaza, mengirim tentara ke Gaza untuk menjaga perdamaian dan segala macam. Pak Prabowo mengutarakannya di sini kembali teman-teman. Dan sepertinya hanya Pak Prabowo dan Indonesia yang berani berstatement demikian teman-teman, yang berani bersuara sekeras dan sekencang ini teman-teman di forum internasional terkait dengan Gaza. Mungkin Ibu Menlu juga sering melakukan hal ini di forum-forum PBB, sering keras mendukung persoalan Gaza teman-teman. To be treated in Indonesian hospitals, turned to Gaza and the situation in Gaza. We are also willing children and orphans post-trauma treatment, schooling, and back to Gaza when the situation. Ladies and gentlemen, all to support and contribute to these efforts to this problem, a two-state solution. Only solution with Palestine and Israel living in security and safety can be resolved. Thank you very much. Nah, kalau kita dengar dari pidato Pak Prabowo ini ya, sudah menjelaskan semua keinginan-keinginan dari Indonesia untuk Gaza teman-teman. Utamanya merawat 1.000 pasien yang akan dibawa ke Indonesia. Jadi Pak Prabowo ingin merawat dan pemerintah Indonesia ingin mengambil 1.000 pasien anak-anak di Gaza untuk dirawat di Indonesia. Dan beserta ibu-ibu yang mengalami trauma di Gaza teman-teman akan dirawat dan ditempatkan juga di Indonesia. Dan ini juga kata Ibu Hovifah kemarin, para korban dan ibu-ibu itu akan ditempatkan di pesantren-pesantren yang ada di Indonesia yang milik NU teman-teman. Karena apa? Secara komunikasi mungkin sudah masuk di pesantren kan belajar bahasa Arab dan Gaza ini bahasa Arab juga. Jadi untuk komunikasi baik. Jadi untuk merawat mental mereka itu cocok teman-teman. Jadi tidak ada kendala soal bahasa lagi. Selain itu Pak Prabowo juga menekankan bahwa Indonesia akan berkontribusi lebih banyak lagi untuk Gaza. Ini komitmen yang sangat luar biasa Pak Prabowo yang disuarakan di forum internasional terkait dengan sikap Indonesia terhadap isu-isu Palestina ini. Dari dulu, dari puluhan tahun Indonesia selalu membela dan mendukung Palestina. Tapi mungkin di era sekarang baru suara itu makin keras, makin kencang, makin menusuk kepada orang-orang yang selama ini atau negara-negara yang selama ini mendukung Israel teman-teman. Utamanya ketika Pak Prabowo mulai bersuara tentang Gaza. Pak Prabowo selalu mengatakan bahwa negara-negara Barat, Eropa selalu menggunakan standar ganda dalam melihat dan menilai peperangan yang ada di Timur Tengah serta di Rusia dan Ukraina teman-teman. Ketika Rusia menginvasi Ukraina, negara-negara Barat dan Eropa bahu-membahu bersatu langsung memberikan cap pelanggaran, langsung memberikan statement-statement yang keras kepada Rusia. Tapi ketika Israel menginvasi Palestina, negara Barat serta Eropa mereka terdiam teman-teman. Diam 1000 bahasa tanpa adanya pembelaan terhadap Palestina. Mereka malah mengirim suplai senjata, anggaran ke Israel untuk menyerang Palestina. Dan ternyata Pak Prabowo dari video-video yang kita nonton sebelumnya tadi, utamanya ketika bertemu Menlu AS, sepertinya Pak Prabowo mulai punya power dan tekanan untuk negara-negara ini teman-teman. Oke, mungkin cukup sekian dulu video kali ini. Jangan lupa like, subscribe, dan share agar saya semakin semangat untuk membuat video teman-teman ya. Oke, akhir kata bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.